Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Razik Zikri Channel, channel keluarga, hiburan, dan olahraga. Teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, akun channel Razik Zikri ini sudah diterima proses peninjauan monetasinya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat gitu, dalam video-video kita yang lain itu sudah mulai masuk iklan. Nah, alhamdulillah, ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, channel kita bisa dimonetasi setelah syarat terpenuhi dan disetujui hanya dalam waktu 1 hari. Cuma 1 hari saja, teman-teman. Ini benar-benar apa ya? Rasa syukur, rasa semangat kita, walaupun ternyata rupiahnya tidak terlalu besar ya, tapi tidak apa-apa, minimal 1 syarat sudah kita penuhi. Nah, teman-teman sudah tahu persyaratan pada YouTube itu sering berubah-ubah. Untuk proses monetasi itu kemarin di tahun 2019 itu YouTube itu mempersulit proses monetasi, persyaratan monetasi. Saya bacakan terlebih dahulu sebenarnya. Saya bacakan ya biar teman-teman paham. Jadi saya ini menyampaikan berdasarkan sumber yang tepat, tidak sekedar asal-asalan saja. Nih, monetasi adalah proses menghasilkan uang dari video-video YouTube yang diunggah dengan menggunakan fitur-fitur iklan di dalam video. Jadi kalau kita sudah dimonetasi, kita sudah, insya Allah sudah akan masuk uang rupiah. Rupiah sih. Tapi kalau di lambang di video kita itu akan ada lambang dolar di sana. Tapi perlu diingat juga, tadi saya bilang dari awal, untuk melakukan monetasi akun itu bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi sesuai dengan ketentuan YouTube. Ini saya sampaikan beberapa syarat yang harus dipenuhi ya, agar bisa kita monetasi YouTube itu. 1, syaratnya adalah tertulis itu mengikuti segala aturan dan kebijakan dari monetasi YouTube. Kebijakannya beragam, mulai dari pembatasan konten yang tidak boleh berisi kekerasan, pornografi, sampai memastikan kalau konten yang diunggah tidak melanggar hak cipta. Yang kedua, tinggal di negara atau wilayah tempat program YouTube partner. Indonesia sudah aman. Kalau kita tinggal di Indonesia, itu kita sudah masuk dalam wilayahnya. Yang ketiga, nah ini agak berat nih, memiliki lebih dari 4.000 jam tayang atau 240.000 menit dalam 12 bulan terakhir. Jadi 12 bulan terakhir, bukan 1 tahun ya, berarti tanggal 1 tanggal 1, tapi 12 bulan terakhir. Jadi banyak pertanyaan itu, nanti hilang nggak? Ya dia berkurang, tapi lihat aja 12 tahun terakhir nyampe atau tidak. Ya seperti itu ya, bukan berarti mengulang dari 0, tapi melihat 12 bulan terakhir. Yang keempat, punya lebih dari 1.000 subscriber ya. Yang kelima ya, terhubung dengan akun AdSense. Jadi kalau sudah kita terpenuhi, kita sudah tidak melanggar hak cipta, kita sudah tidak melanggar kebijakan dari YouTube, kita sudah memenuhi 4.000 jam tayang, kita sudah memenuhi 1.000 subscriber, itu akan otomatis masuk email. Dari akun YouTube kita. Nanti akan dinyatakan Anda telah memenuhi persyaratan. Ya, di sana itu enak banget kalau sudah tertulis seperti itu. Saya cek email saya dulu, saya lupa. Saya mendapatkan email untuk mengajukan monetasi itu pada tanggal 18 Mei 2020. 18 Mei 2020, Razik Zikri sudah memenuhi syarat, baik itu 4.000 jam tayang maupun 1.000 subscriber. Pada tanggal 19 Mei saya dapat email kembali, tertulisnya selamat, Anda telah disetujui untuk bergabung dengan program partner YouTube. Dan di sana langsung ada link untuk menunjukkan kita menghubungkan ke akun AdSense kita. Senang ya, bahagia ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat teman-teman. Tapi jujur saja
akun channel Razik Zikri ini sempat mengalami vakum beberapa bulan. Karena apa? Karena saya merasakan sulit sekali untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sulit sekali bagi saya dulu untuk mendapatkan itu. Untuk sekarang juga mungkin ya butuh perjuangan, tapi setelah dilewati ternyata itu nikmat. Ya, ternyata setelah terpenuhi itu senang. Terus jujur juga akun ini juga pernah melakukan saling subscribe, tapi hanya sedikit. Dulu tuh hanya sekitar sampai subscribernya 100 atau 200 deh kurang lebih. Tapi saya hentikan segera. Kenapa? Karena tidak menambah jam tayang saya. Subscribernya nambah, tapi jam tayangnya tidak nambah. Karena nggak ngerti ya, itu subscribernya palsu mungkin. Jadi mereka menggunakan email palsu. Jadi mereka nggak nonton. Subscribernya nambah, nggak nonton. Dan kedua, kenapa saya hentikan segera? Karena jujurnya kesel dan ya kesel ya nggak apa-apa ya kita ungkapkannya kesel. Karena apa? Karena banyak juga yang unsubscribe dia. Kita sudah saling subscribe, tiba-tiba sehari 2 hari unsub, sudah berkurang subscriber kita, sudah jam tayang nggak bertambah dan subscriber kita malah berkurang juga. Terus saya mencari cara lain untuk menambah subscriber. Karena apa? Karena waktu itu saya berpikir kalau subscriber saya bertambah, otomatis yang nonton video saya akan banyak juga. Jadi otomatis jam tayang saya akan bisa terkejar. Saya waktu itu berpikir jadinya ya sudah, saya coba searching mencari aplikasi menambah subscriber. Tapi teman-teman, saran saya hentikan itu segera, jangan. Akun ini juga sudah pernah melakukan itu, sempat bertambah 200 subscriber, dan dalam waktu 1 kali 24 jam 200 subscribernya itu pun turun atau hilang. Jadi nggak tahu, karena itu mungkin terdeteksi oleh YouTube-nya, sehingga ketahuan ini, oh ini robot kali ya, subscriber robot, jadi dia turun. Jadi hari ini nambah, naik, terus besoknya didetek oleh YouTube langsung hilang 200. Dan ada peringatan, waktu itu ada peringatan karena menggunakan aplikasi tidak sesuai. Terus juga akhirnya saya merubah niat saya. Karena apa? Karena waktu dulu saya masih semangat, terobsesi sekali dengan YouTube, tapi ternyata susah untuk mendapatkan 1000 dan 4000 jam tayang, 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Tapi akhirnya saya merubah niat saya rubah pola pikir saya. Satu yang saya rubah adalah, oke, ini jadikan saja hobi saja, jadikan saja YouTube ini untuk alat dokumentasi saja, jangan dijadikan motivasi untuk mencari uang. Kalau itu ada hasilnya, itu adalah bonus saja, bonus dari usaha kita selama ini saja. Kenapa? Kalau kita obsesinya uang, ini baru 3 hari berarti ya, 3 hari setelah diterima di monetasi, ternyata rupiahnya itu kecil sekali. Ya tidak sesuai perkiraan saya. Saya akan dapat sekian, ternyata kecil sekali. Dan saya baru mempelajari sedikit tentang rupiah dari monetasi ini, ya memang ternyata perhitungannya ngejelimet ya. Perhitungannya agak ngejelimet, dan ternyata ketika dirupiahkan kecil. Dan itu akan besar bila kita ada video yang viral. Bila ada video yang benar-benar sampai ditontonnya ratusan ribu. Kalau hanya sekitar 1000 atau berapa ribu itu masih nggak terlalu besar. Apalagi kalau teman-teman skip iklan, makin kecil lagi pendapatannya. Jadi kalau yang nonton video, tolong jangan skip iklannya ya. Tolong ya. Itu kenapa? Karena itu saling membantu. Untuk YouTuber pemula seperti saya ini itu sangat membantu sekali. Setelah saya rubah niat, akhirnya langsung saya koreksi ulang. Itu saya mulai lagi itu pada bulan awal-awal tahun deh, Januari kalau nggak salah. Awal-awal tahun 2020 saya mulai lagi ngerubah.
ngerubah lagi niat saya rubah, cek lagi, ternyata di channel saya ini, channel Razik Zikri ini, ada beberapa yang melanggar hak cipta. Ada beberapa yang melanggar hak cipta, dan ya karena yang nontonnya juga sedikit, saya hapus saja. Saya hapus semua itu. Setelah itu yang saya lakukan adalah membuat video orisinal saya, orisinalnya Razik Zikri, dengan memilih lagu-lagu yang tidak terkena copyright. Terus jadi benar-benar orisinal, jadi benar-benar channel ini aman. Dan yang berikutnya saya share aja, kemana-mana aja saya share, tidak perlu takut gitu ya. Saya share ke Facebook, saya share ke WhatsApp, saya share ke Instagram. Nanti tolong follow Instagramnya Razik Zikri ya, dan juga Facebooknya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi dan di video ini. Saya share saja, membuat videonya terus menerus, konsisten. Akhirnya di angka video yang ke berapa ya, 80 sekian saya lupa, itu barulah tercapai. Ternyata ketika kita konsisten membuat video itu, ada saja yang menonton video kita, ada saja yang menonton. Saya juga nggak tahu siapa itu mereka, tapi ternyata mereka ada saja yang menonton. Para subscriber saya ini nggak, ya terima kasih yang sudah subscribe, dan ada saja yang mensubscribe channel kita ini. Jadi teman-teman nggak usah takut, walaupun perlahan, tapi tetap dia ada progresnya. Walaupun perlahan ada progresnya, ada kemajuannya, nggak masalah. Kecuali kalau kita memang punya modal, ya memang kita sudah punya sudah terkenal, ya enak, nggak perlu banyak effort, tidak perlu usaha yang besar, orang sudah kenal, sudah mencari. Tapi kalau kita ini kan belum dikenal oleh siapa-siapa, ya sudah, kita perlahan saja, nggak usah buru-buru untuk dapat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, akhirnya setelah itu terpenuhi dan saya baca dalam proses peninjauan itu tadi, kalau ingin 1 hari proses peninjauannya, saran saya adalah, ini dari pengalaman channelnya Razik Zikri ini, 1, bersihkan semua konten Anda. Bersihkan semua konten Anda dari pelanggaran, baik itu pelanggaran komunitas maupun pelanggaran hak cipta. Hapus bagian yang melanggarnya. Tidak mesti hapus videonya, tapi bukan, kadang-kadang ada bisa kita ketahui itu bagian mana sih yang melanggar, bagian mana sih yang terkena copyright, itu saja. Tapi kalau memang kita re-upload 100% itu videonya, saran saya hapus seluruhan video itu. Yang kedua, apa lagi ya tadi ya, sudah kontennya sudah. Yang kedua ya berdoa saja. Karena kalau kita sudah terpenuhi itu semua aman lah ya. Yang penting kita tidak menggunakan subscriber mesin, aplikasi subscriber. Meminta orang untuk subscribe nggak apa-apa, boleh. Nanti tolong subscribe ya, itu boleh, harus. Tetapi kalau saling subscribe dengan channel dengan akun fake atau palsu atau akun nggak jelas, menurut saya hentikan saja itu ya, tidak perlu saling sub. Insya Allah kita bisa, hanya saja memang cenderung lebih lambat, tapi hasilnya ketika proses peninjauannya di sini sangat cepat sekali. Nanti ada di video itu, saya tunjukkan screenshotnya ya. Oke teman-teman, itulah pengalaman channel Razik Zikri. Tolong subscribe, tolong di share, tolong jangan di skip iklan-iklan dari video kita. Terus tetap semangat bagi teman-teman, kita sama-sama pemula, kita berjuang bersama-sama, tetap bertanggung jawab dalam membuat kontennya orisinal dan meminta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.